Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Farhan Al-Farizji. Di sini saya ingin menjelaskan tentang restoratif justice dan retributive justice. Yang pertama, saya ingin menjelaskan definisi dan tujuan restoratif justice. Jadi, definisi restoratif justice adalah pendekatan yang berfokus pada pemulihan kerugian akibat tindak kejahatan melalui dialog dan keterlibatan pihak-pihak yang terlibat. Tujuan untuk yang pertama, mengembalikan kondisi yang lebih baik untuk korban maupun pelaku. Yang kedua, mengutamakan pemulihan dan rekonsiliasi, bukan pembalasan. Selanjutnya, prinsip restoratif justice. Yang pertama, keterlibatan semua pihak. Maksudnya pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat terlibat dalam proses penyelesaian. Yang kedua, dialog dan rekonsiliasi. Maksudnya mendorong komunikasi yang terbuka antara pihak-pihak yang terlibat. Yang ketiga, pemulihan kerugian, yaitu mengutamakan reparasi atau kompensasi bagi korban. Dan yang terakhir ada akuntabilitas pelaku, yaitu maksudnya pelaku merujuk pada tanggung jawab individu atau kelompok atas tindakan yang mereka lakukan, termasuk kesediaan untuk menerima konsekuensi dari tindakan tersebut. Selanjutnya ada contoh praktik restoratif justice. Yang pertama ada program mediasi, maksudnya yaitu proses penyelesaian sengketa atau konflik di mana pihak-pihak yang berselisih dibantu oleh seseorang mediator independen untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang kedua ada konferensi keluarga, yaitu pertemuan formal atau informal yang melibatkan anggota keluarga untuk membahas isu-isu penting, memecahkan masalah, atau membuat keputusan bersama. Yang ketiga ada penyelesaian dengan komunitas, yaitu adalah pendekatan yang melibatkan kelompok masyarakat untuk membantu penyelesaian konflik atau masalah tertentu. Materi yang kedua, tujuan dan definisi retributive justice. Definisi retributive justice yaitu keadilan yang berfokus pada pembalasan terhadap pelaku kejahatan sesuai dengan tingkat kesalahannya. Tujuannya yang pertama memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku, dan yang kedua menjaga ketertiban dan memberi efek jera. Kemudian ada prinsip retributive justice. Yang pertama ada konsep pembalasan yang setimpal, yaitu memberikan balasan atau hukuman yang sebanding dengan kesalahan atau kerugian yang telah dilakukan seseorang. Yang kedua ada fokus pada hukuman, yang yaitu pendekatan atau pandangan yang lebih menekankan pada pemberian hukuman atau konsekuensi negatif terhadap pelaku yang dianggap salah, ketimbang pada upaya pembelajaran, pemulihan, atau pencegahan. Yang ketiga ada mencapai keadilan melalui hukum, yaitu menggunakan perangkat hukum seperti undang-undang, peraturan, dan institusi penegakan hukum untuk memastikan bahwa hak-hak individu dihormati, pelanggaran diselesaikan secara adil, dan ketertiban sosial terjaga. Dan yang terakhir ada pencegahan kejahatan, yaitu upaya yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindakan kriminal, sehingga kejahatan dapat dicegah sebelum terjadi. Selanjutnya ada contoh praktik retributive justice. Yang pertama ada penyiksaan penjara, yaitu mengacu pada perlakuan buruk, kasar, atau tidak manusiawi yang dilakukan terhadap narapidana atau tahanan di dalam fasilitas penjara atau lembaga pemasyarakatan. Yang kedua, hukuman mati. Hukuman mati adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana tertentu dengan cara mengakhiri nyawanya. Dan yang terakhir ada denda dan sanksi lain, yaitu bentuk hukuman atau konsekuensi yang diberikan kepada individu atau entitas yang melanggar hukum atau peraturan. Kemudian ada kelebihan restoratif justice. Yang pertama, memperbaiki hubungan sosial yang rusak. Yang kedua, memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab dan berubah. Dan yang terakhir, lebih humanistik, berfokus pada pemulihan, bukan hanya hukuman. Selanjutnya ada kelebihan retributive justice. Yang pertama, memberikan efek jera yang kuat terhadap pelaku. Yang kedua, proses hukum yang jelas dan terstruktur.
Dan yang terakhir, terkadang lebih cepat dan langsung dalam penjatuhan hukuman. Jadi sekian dari penjelasan saya. Bila ada kurang atau lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.